Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin wal alim ulama tokoh masyarakat, wabil khusus imam masjid besar Nurul Amal, pengurus masjid Nurul Amal, serta para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahadduts binikmah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita melaksanakan aktivitas rutin di masjid besar Nurul ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapatkan bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini minggu kedua. Kita sepakati setiap minggu kedua di Rabu malam Kamis kita kajiannya ilmu faraid, ya, ilmu waris, yang mana ilmu faraid, ilmu waris ini sudah hampir punah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengkaji bersama, dan kita harapkan semua jamaah dapat berdialog ataupun bertanya. Lebih enak demikian saya. Namun sebelumnya saya sampaikan, ketika harta itu milik orang yang meninggal dunia, maka hartanya segera dibagi, Pak. Dan yang namanya pembagian ini ada 3 rukun. Kalau tidak memenuhi rukun maka belum dikatakan pembagian harta waris. Karena tidak sedikit Bapak Ibu ketika orangnya masih hidup, kemudian harta-harta milik orang tua itu dibagi-bagi, diberikan semua kepada anak-anaknya. Nah, ini problematika di masyarakat demikian. Maka dalam hal mengenai pembagian waris itu sedikitnya ada 3 rukun yang harus dipenuhi. Satu di antaranya adalah ada orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu. Ketika ada orang meninggal dunia, maka aset ataupun harta-harta peninggalannya itu harus dibagi. Tetapi ketika orangnya masih hidup, mohon maaf, tidak boleh dibagi-bagi kepada anak keturunannya. Dan ini tidak sedikit persoalan ini, orang tuanya masih hidup dibagi. Berbagai macam alasan, Pak. Alasannya khawatir kalau saya meninggal dunia nanti harta saya akan diperebutkan oleh anak-anak saya. Khawatir kalau pembagian waris secara Islam ini tidak adil. Anak saya laki-laki dapat 2, anak saya perempuan dapat 1. Orang tua mengatakan ini tidak adil katanya. Oh, ininya ya. Maka inisiatif orang tua baik, tetapi baiknya orang tua tidak sesuai dengan syariat. Nah, di situ, Pak. Padahal yang namanya pembagian waris 1/2 itu adalah merupakan prinsip utama yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh disamaratakan. Jadi yang paling utama adalah, prinsip utamanya adalah 2/1. Jadi ketika orangnya sudah meninggal dunia,
Tapi kalau orang tuanya masih hidup, tidak boleh dibagi-bagi kepada anak keturunannya. Walaupun konon katanya orang tua capek mencari harta, toh ujung-ujungnya untuk anak. Benar, ujung-ujungnya untuk anak. Tetapi proses caranya yang benar, kan gitu Pak. Kalaupun orang tua memberikan harta sebagiannya untuk anak, di saat anaknya sudah menikah, sumpama nih, sebagai modal untuk pernikahan atau rumah tangganya, boleh. Tetapi dalam pengertian tidak boleh seluruhnya. Kalau hitung-hitungan angkanya tidak boleh melebihi sepertiga sebagai hibah orang tua kepada anak. Hibah itu hukumnya apa? Wajib, fardu, sunnah, atau mubah? Hibah orang tua kepada anak hukumnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah itu Pak. Sementara orang tua dimanapun, karena akibat dari kekhawatiran, khawatir ribut dan seterusnya, sehingga kata orang tuanya, udah mumpung saya masih hidup, kumpul semua anak-anakku. Kemudian harta-hartanya diberikan semua kepada anaknya. Bahkan sampai rumah yang ditempati pun itu sudah menjadi hak milik salah satu anak. Jadi sudah nol. Nah ini yang dipersoalkan di masyarakat demikian. Oleh karena itu dalam pembagian waris ini, syarat yang paling utama ketika sudah ada orang meninggal dunia. Kalau orangnya masih hidup, tidak boleh dibagi waris. Kalaupun orang tua ada niat untuk anak-anaknya namanya hibah, itu hukumnya bukan fardu ain, bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Mubah. Kalau dikerjakan dapat dosa enggak? Kalau tidak dikerjakan dapat dosa enggak? Tidak mengapa. Tidak dikerjakan tidak dapat dosa, dikerjakan tidak dapat dosa. Nah, itu batas maksimalnya adalah sepertiga. Entah itu hibah, wasiat ataupun hadiah sumpama, itu ada batas maksimalnya adalah sepertiga. Nah, itu ya Pak ya. Nanti 2/3-nya itu adalah untuk pembagian waris manakala orang yang memilikinya meninggal dunia. Itu yang benar demikian Bapak. Dan dalam orang meninggal dunia itu ada tiga macam. Pertama, meninggal dunia secara hakiki, yakni orang meninggal dunia itu jelas orangnya ada, yang tadinya hidup sudah meninggal dunia, ada mayitnya dan kita melaksanakan sholat dan menguburkannya. Yang kedua, meninggal dunia secara hukmi. Secara hukmi ini ketika orangnya itu keluar dari rumah kemudian tidak kembali. Dalam istilah referensi ilmu adalah namanya mafqud, orang yang hilang. Sumpama keluar dari rumah usianya sudah 40 tahun, kemudian tidak pulang-pulang sampai usia sudah 60 tahun sumpama. Berarti 40 tambah 60 sama dengan 100. Apakah mungkin orang itu masih hidup? Rata-rata orang sekarang itu paling usia berapa? Kisaran antara 60 sampai 70, 80 pun kadang, kan jarang gitu ya. Maka karena hartanya segera dibagi, maka harus ada hukum yang memutuskan di pengadilan agama bahwa orang tersebut benar, kemungkinan secara besar adalah sudah meninggal dunia. Namanya orang mafqud atau orang yang hilang. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia secara takdiri, diperkirakan. Contoh ketika ada musibah, banjir, longsor, atau boleh jadi ketika naik pesawat terbang, Lion Air ataupun Sriwijaya Air yang kemarin kejadian tuh ya. Kemudian orang tuh ada, dinamanya ada, atau kemarinnya masih ada, kemudian terjadi longsor atau banjir, dan setelah longsor dan banjir itu tidak ada, tidak diketahui
diusahakan dan seterusnya tidak terketemu, maka kemungkinan besar orang itu telah meninggal dunia. Karena banyak saksi kemarin masih ada, dan saat ketika waktu sebelum banjir pun masih ada, disaksikan oleh keluarga dan seterusnya, ternyata hanyut dan mayitnya tidak diketahui. Termasuk ketika naik pesawat terbang kemudian jatuh di laut, kemudian dicari-cari tidak ketemu, di kemungkinan besar tidak hidup, maka diperkirakan orang itu meninggal dunia, namanya meninggal secara takdiri, diperkirakan. Nah itu syarat rukun yang pertama adalah tadi apa tadi? Ada orang meninggal dunia. Rukun yang kedua ada ahli waris. Ahli waris ini dalam referensi itu semuanya ada 25, baik secara nasabiyah maupun secara sababiyah. Kalau sababiyah ada 4, secara nasabiyah ada 21. Sababiyah pertama karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan ada 2 orang, yaitu suami dan istri. Suami dan istri saling mewarisi, Pak Bu. Ketika suaminya meninggal dunia, istri dapat hak waris, atau sebaliknya. Sebab yang kedua karena mu'tiqoh ataupun memerdekakan budak. Waktu dulu zaman jahiliyah, awal Islam baru hadir ataupun datang, kebiasaan masyarakat dulu adalah perbudakan. Untuk membebaskan perbudakan ada motivasi. Kalau orang membebaskan budak, maka saling mewarisi nantinya, kan gitu. Jadi motivasi untuk segerakan membebaskan orang yang jadi budak menjadi merdeka. Nah itu sekarang tidak adanya budak letik, ya Pak ya. Nah, ada 2, ada mu'tik dan ada mu'tiqoh. 2 tambah 2 berarti 4, sisanya 21. 21-nya adalah secara nasabiyah atau keturunan. Secara keturunan ada 3, dibagi 3 macam. Pertama adalah usuliyah, yang kedua furu'iyah, dan yang ketiga al-hawashi. Kalau usuliyah adalah usul yang di atas. Siapa itu? Ayah, ibu, kakek, nenek, sampai ke atas. Kemudian furu'iyah, yaitu keturunan ke bawah, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari laki-laki, cucu perempuan dari laki-laki. Kemudian siapa lagi? Cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Nah itu. Dan yang ketiga al-hawashi, yang ke samping. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, paman, bibi, anak dari saudara sekandung, anak dari saudara seibu dan seayah, dan ke bawahnya. Semuanya ada 21. Dan 21 dibagi 2. Kalau tadi secara naik turunnya bawahnya, secara jenis kelamin dibagi 2. Ada jenis kelamin laki, ada jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin laki-laki ada 13. Jenis kelamin perempuannya sisa berapa? 8. 8 tambah 13 sama dengan 21. Nah, kalau semuanya ada semua dari 21, tidak semua mendapatkan. Yang dekat bisa menghalangi yang jauh. Atau istilah lain, hajib wal mahjub. Ada yang menghalangi, ada yang terhalang. Nah itu. Dari sekian 25 yang ada, kalau ada semua yang dapat hanya 5, Pak. Siapa itu? Suami atau istri. Salah satunya ini. Fokusnya adalah suami atau istri. Kalau yang meninggal suami berarti alimatnya istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Nah 5 itu. Kalau yang meninggal istri, ahli warisnya adalah suami, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 5 orang ini tidak terhijab selamanya. Kalau yang lainnya bisa terhalang atau terhijab. Kepada siapa yang menghalangi? Yang 5 orang tadi.
Nah itu. Jadi tidak semua mendapatkan kecuali 5 orang tersebut. Sumpama ketika meninggal dunia suaminya, menikah dengan istrinya tidak dikaruniai anak, tidak diberikan keturunan. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, kemudian ayahnya dan ibunya. Hanya 2. Saudara-saudara kandung tidak dapat. Sebabnya apa? Dihalang oleh ayah. Ayah kedudukannya sebagai asobah. Asobah bin nafsi. Kecuali kalau ayahnya meninggal dunia. Kalau ayahnya meninggal dunia, ahli warisnya adalah istrinya, ibu kandungnya, dan saudara-saudara kandungnya, kan gitu. Dalam ilmu waris adalah namanya ahli waris kalalah. Di mana ahli waris kalalah ini ada orang meninggal dunia, tidak ada ayah karena lebih dulu meninggal dunia, dan tidak punya keturunan, alias mandul, kan gitu Pak. Ahli warisnya kepada saudara-saudara kandungnya. Kalaupun orang yang meninggal dunia tidak punya anak kemudian mengangkat anak, anak angkat dengan ayah angkat tidak saling mewarisi. Kalaupun dia dapat melalui hibah atau wasiat wajibah, semuanya tidak boleh melebihi sepertiga, kata hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya untuk ahli waris siapa? Ya tadi saudara kandungnya. Itu ya Pak ya. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, yang kedua ada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris sama sekali, nah contohnya ada nggak kira-kira? Ada. Ada tapi jauh di seberang sana ataupun di pulau lain. Dimungkinkan masih ada nggak? Kalau sekiranya tidak ada, maka hartanya dimanakan Pak? Untuk kepentingan sosial keagamaan. Bisa untuk masjid, bisa untuk musola, madrasah atau sebagainya. Atau boleh jadi diberikan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di sana ada namanya DSKL selain zakat infak sodako. DSKL itu singkatan dari dana sosial keagamaan lainnya. Nah itu. Dana sosial keagamaan lainnya itu contohnya fidyah. Contoh lain mungkin nazar. Nazar itu orang menjanji ini kemudian mau kemana boleh di Basnas. Atau tadi warisan tidak ada orang ahli warisnya gitu. Nah, boleh di mana saja, syukur di masjid yang lebih dekat untuk kepentingan masyarakat Islam untuk ibadah. Dan yang ketiga, sebelum bertanya silakan nanti bertanya Pak ya. Di antara rukun yang ketiga adalah ada harta waris, ada peninggalan. Karena tidak sedikit Pak orang meninggalnya tidak meninggalkan harta Pak. Sebaliknya meninggalkan hutang. Ada nggak? Banyak gitu loh. Ketika orang itu meninggalkan harta, maka itulah sebagai objek yang perlu kita dibagi. Nah, hartanya berapapun kita hitung semuanya. Nanti kita dilihat, diklasifikasi, diinventarisir. Harta pernikahan itu ada 3 Pak. Ada harta bawaan dari suami atau istri, yaitu harta didapat sebelum menikah. Atau boleh jadi setelah menikah, suami orang tuanya meninggal dunia, kemudian suaminya dapat warisan. Itu termasuk harta bawaan. Sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan dalam undang-undang pernikahan tahun 97 itu. Saya 94 ya. Kemudian yang kedua harta bersama. Harta bersama ini adalah harta didapat setelah menikah antara suami istri. Susah senang bersama. Nah ini harta bersama Pak. Kalau harta bawaan tadi harta didapat sebelum menikah.
entah milik suami, entah milik istri. Kalau harta bersama, harta didapat setelah menikah. Siapapun yang bekerja, siapapun atas nama siapapun, itu kalau TMT-nya didapat setelah menikah, itu namanya harta bersama. Dan yang ketiga, harta campuran. Harta campuran itu awalnya milik harta bawaan milik suami atau istri, kemudian di tengah perjalanan pernikahan butuh modal, butuh biaya, kemudian aset milik dana bawaan itu dijual, kemudian jadikan modal usaha, kemudian berkembang. Contoh, sebelum menikah suami punya mobil, kemudian di tengah perjalanan punya usaha, kemudian tambah usahanya, modalnya tidak ada, udahlah jual mobil saja, nilainya 100 juta suama. Kemudian jadikan modal, ternyata biar besar menjadi 1 miliar. Nah, inilah namanya harta campuran. Kalau seandainya ainiyahnya, wujudnya masih ada, ya ini boleh dikembalikan dulu, sisanya nanti sebagai harta bersama. Nah, itu semua adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Nanti proses caranya juga beda. Kalau harta bawaan langsung dibagi, tidak dibagi dua dulu. Kalau harta bersama harus dibagi dua dulu, antara suami istri. Susah senang bersama. Dalam bahasa Jawanya namanya harta apa? Gonogini. Atau dalam istilah Sumatera, harta raja kaya. Ada Al-Qur'annya ternyata Pak. Surat An-Nisa ayat 32, Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki atau suami dapat hak bagian apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Itu kasabnya itu seimbang. Kita disuruh oleh Allah dan Rasulullah untuk menikah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Suami punya kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Istri punya kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan. Makanya Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menikah untuk menyempurnakan gitu loh. Maka harus dibagi bersama ketika harta disebut harta bersama. 50% untuk suami, 50% untuk istri. Yang dibagi adalah milik siapa saja yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, harta milik suami saja yang dibagi. Kalau milik istri, kayak meninggal istri, harta istri saja yang dibagi. Itu yang disebut sebagai harta bersama. Ditambah nanti harta bawaan milik suami yang meninggal. Itu namanya objek harta waris. Silakan barangkali ada yang bertanya, masih ada kesempatan waktu ya Pak ya. Ada yang bertanya kira-kira? Kalau nggak ada, nanti saya berikan ilustrasi secara manual saja, secara awangan. Pak Haji? Nggih, mangga silakan. Iya. Kalau istri bekerja, terus istri tidak boleh kapita. Pertanyaannya gini Pak, kalau istri meninggal, itu artinya dibagi dua Pak? Iya. Ya, ya, bagus pertanyaannya. Persoalan tentang mengenai pernikahan antara suami istri. Yang namanya orang yang bekerja tidak ada yang tahu, Allah yang mengatur kan. Contoh seumpama nih suami istri sebagai PNS seumpama nih, yang bekerja sudah istrinya. Ternyata si suami sampai beberapa kali melamar tidak jadi-jadi. Nah, jadi artinya kodrat irodat Allah masalah pekerjaan, ya kan? Siapapun hasilnya, kalau TMT-nya setelah menikah, itu namanya disebut harta bersama. Siapapun yang bekerja, kalau yang bekerja istri, emang ada referensi demikian. Seumpama kalau yang bekerja suami, hartanya diberikan kepada istri, karena kewajiban menafkahi adalah suami, ya kan? Sebaliknya kalau seandainya yang bekerja istri, itu tidak wajib diberikan kepada suami. Nah,
itu informasinya demikian. Tapi kalau masalah pernikahan, kalau saya zahiron wa batinan itu campur, Pak. Masa kita zahir wa batinan tahu semua, masalah harta kok dipisah-pisah gitu loh. Berarti tidak adil juga kan gitu loh. Kita tahu kejelekan istri, istri pun tahu kejelekan suami. Makanya dalam Al-Quran sebagai labis, sebagai apa? Pakaian. Nah, suami bisa menutupi kekurangannya istri, atau sebaliknya istri bisa menutupi kekurangan suami. Nah itu. Nah artinya di sini ketika masalah pernikahan itu semuanya harus campur, termasuk masalah harta benda. Nah itu. Kalau istri emang tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, tapi istilahnya sunnah paling membantu perekonomian keluarga, tetapi dapatnya itu milik bersama. Makanya kenapa dibagi dua, itulah separohnya milik suami, separohnya milik istri. Nah gitu. Jadi dalam kompilasi hukum Islam ataupun hukum pernikahan nomor 1 tahun 74 sebagai kodifikasi hukum Indonesia, yang diatur di Indonesia itu adalah termasuk harta bersama. Tidak membedakan mana harta milik suami, tidak bedakan mana harta istri. Kalau didapat setelah menikah. Kalau didapat sebelum menikah, itu selama tidak ada perjanjian pernikahan, maka milik masing-masing. Nah itu Pak. Jadi yang saya pahami tentang mengenai ilmu hukum Islam terutama, itu harta milik bersama. Bahkan kalau kita boleh beranalisa lagi, antara suami istri, pekerjaan yang paling berat siapa kira-kira? Istri. Nah gitu. Pekerjaan istri tidak bisa digantikan oleh suami. Pekerjaan suami bisa digantikan oleh istri. Contohnya apa? Maksudnya saya ini, pernikahan itu sebagai mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat ini tidak hanya sebatas zahir batin saja, termasuk harta yang didapat pun adalah itu bersama gitu loh. Mitsaqun ghalidhun demikian gitu loh. Maka ketika harta bersama itu harus dibagi dua dulu nantinya. Suami dapat separuh, istri dapat separuh. Kalau kita sumpama dipisah-pisahkan, boleh sepanjang ada perjanjian pernikahan, Pak. Gitu. Ada nggak perjanjian pernikahan itu? Dicatat di hitam di atas putih. Kalau susah, itu namanya harta bersama. Allah telah berfirman, tersampaikan tadi, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Jadi ketika harta didapat setelah menikah namanya harta bersama. Siapapun yang bekerja. Pekerjaan suami lebih ringan sebetulnya daripada istri. Walaupun suami ringan kerjaannya tapi dapat gaji. Betul nggak? Ya kita bekerja di kantor ringan sebetulnya sih Pak. Tapi istri yang paling berat kerjaannya Pak. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui, ya gitu loh. Mengandung, melahirkan, menyusui dapat honor nggak? Dapat gaji nggak? Tidak. Nah inilah yang namanya kebersamaan gitu loh. Maka harta setelah menikah itulah dikategorikan sebagai harta bersama. Tidak melihat siapa yang bekerja, tidak melihat atas nama siapa harta yang didapat itu. Contoh seumpama istri itu beli mobil atas namanya, tapi didapat setelah menikah. Nikahnya tahun 2000, mobil belinya tahun 2010. Nah, berarti itu walaupun atas nama STNK-nya itu istri, tetap sebagai harta bersama. Toh nanti juga dibagi dua kan, sebelum dibagi waris. Apa pentingnya dibagi dua? Kalau tidak dibagi dua, nanti yang paling banyak haknya atau dapatnya porsinya adalah anak. Contoh 1 miliar. Kalau tidak dibagi dua sebagai harta bersama, ketika suami meninggal dunia,
Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Anaknya ada 5 semua, atau 2 atau 3. 1/8 dari 1 miliar berapa? Kalau tidak dibagi 2 dulu, 125 juta. Sisanya adalah untuk anak-anaknya sebagai asoba bil ghuir. Kalau anaknya laki perempuan, sisanya berarti berapa? 7/8. Seandainya ayahnya meninggal dunia lebih dulu, ibunya meninggal dunia lebih dulu, 7/8 berarti berapa sisanya? Ya 875 juta. Apakah adil di sini? Masalah 1/8 itu adalah harta warisnya. Setengahnya itu namanya harta bersamanya kan gitu. Jadi harus dibagi 2 dulu. 1 miliar 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi hanya miliknya suami saja, 500 juta. Istri dapat 1/8-nya. Berapa? 62 juta 500 plus 500 jutanya. Nah, inilah jadikan sebagai hak milik istri. Separuh dari keringatnya selama menikah 30 tahun, 1/8-nya warisan dari suaminya. Nah, ini menjadikan sebagai bahan ataupun harta sebagai hadona anak. Anak 4, kadang-kadang salah satunya masih di bawah umur. Siapa kewajiban mengasuhnya? Istrinya, bukan ibunya. Nah, itu. Nah, ibu ini adalah kewajiban memberikan hadona kepada anak. Nah, di sini pentingnya dibagi 2 dulu. Di samping tadi suami istri adalah susah senang bersama. Allah menyuruh kita untuk menikah adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. An-nikahu miftahu rizki pula. Nikah ini adalah pembuka pintu rizki. Beda sebelum menikah dengan setelah menikah. Kalau sebelum menikah, kalaupun dapat honor dan banyak, kadang-kadang cepat habis. Tetapi ketika menikah, walaupun sedikit barokah. Nah, inilah pentingnya kita menikah itu. Di samping mitsaqun ghalidhun, di samping itu hartanya barokah. Jadi ketika harta itu didapat setelah menikah, siapapun yang bekerja, walaupun istri yang bekerja, kategorinya adalah harta bersama. Ada Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 32. Namanya harta gonogini ataupun harta raja kaya. Inilah yang kita pahami ketika saya belajar dan kita aplikasikan ini nyatanya. Karena tidak sedikit Pak, sekali lagi ya. Kalau seandainya tidak dibagi 2 dulu, istrinya kadang-kadang tidak mau bagi karena tahu dapat 1/8 sedikit, jadi nggak mau bagi itu loh. Nah, ini perlu kita luruskan. Justru istrilah yang dapat banyak daripada anak. Anak itu tidak tahu menahu, yang capek adalah orang tua. Makanya separuh itu hak istri atau suami, kemudian plus dapat harta warisan dari suami atau istrinya. Itulah yang disebut sebagai harta bersama, dibagi 2 dulu. Terima kasih, mohon maaf waktu sudah membatasi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu fi dzurriyyati wa dzurriyyati sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.